Karena Allah ingin mengagungkan derajat orang mukmin, makanya dibalasnya di negeri yang kekal. Kalau dibalas di dunia, oke, kalau baca sholawat balasannya banyak duit. Kalau sholat duha rezekinya banyak. Kalau orang hilang kita mati, nggak kekal. Jadi bukan balasan dunia, bonus. Tapi di kaidah selanjutnya disiri-siri lagi ya Mekblanto. Man wajada samrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajil. Barang siapa dari amal ibadahnya dia mendapatkan buah, entah manis zikir, entah kemudahan urusan, entah kemudahan rezeki, itu jadi dalil adanya penerimaan amal ibadahnya oleh Allah. Jadi pahala ya. Nah, kaidah 73-nya kemarin, dari 73 kemarin ya. Ida arota antari fakot roka indah. Ida arota antari fakot roka indah. Ida arota apabila kamu pengen antari mengetahui kodroka posisimu, kedudukanmu indah di sisi Allah. Pandur fi madza yutimka, maka lihat aja Allah. Kalau bahasa gampangnya Allah nakdirin kamu Allah. Kalau kamu ditakdirin ibadah, maju aja. Maju. Yang kalau ngaji duduknya yang nyaman, jangan bertumpuk. Nah, pandur bima dayukimuka, maka lihatlah di dalam hal apa Allah mendirikan kamu, nakdirin kamu lah, menempatkan kamu. Kalau ditempatin yang pengen mau zikir, mau ngaji, mau ibadah, mau sedekah, berarti Allah pengen kita dapat kebaikan. Kalau ditakdirin kita awang ibadah, maksiat, banyakkan lupa ke Allah, berarti kita ditakdirinnya sebaliknya. Jadi kalau pengen tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihat aja kita semangat ibadahnya ada orang lebih banyak mana kesempatan ibadah maka kesempatan maksiat. Ya kalau ciri orang yang dapat rahmat kemarin salah satunya Allah gampangin berbuat baik. Kadang-kadang dia orang ada niat berbuat baik, ketemu dia jalan berbuat baik. Emang lagi puyeng, orang punya duit jalan apa gitu ditendangin. Ketemu orang mobilnya kepater, iseng-iseng nolongin. Sebab dia nolongin katanya Tuhan mau ngeluarin dia dari masalah dia gitu. Jadi kan kemarin itu kalau Allah mau ngasih orang kebaikan, orang itu ditakdiri dulu berbuat kebaikan. Apa digampangin nolong, digampangin sedekah, katanya Tuhan mau ngasih di belakang. Terus yang kedua, dipersulit maksiat. Udah niat mau maksiat buat orang sempat ada bae halangan. Kalau kita kan orang niat ada bae kesempatannya. Yang ketiga, selalu merasa butuh ke Allah, dikit-dikit doa, ngandelnya ke Allah, itu ciri orang dapat rahmat. Nah, ciri orang yang celaka itu pertama cirinya kalau mau ibadah susah. Jadi waktunya sembahyang, waktunya sibuk, waktunya ngaji, waktunya ngantuk, waktunya ya ibadah susah. Yang kedua, Allah gampangin maksiat. Orang niatnya kecemplung. Karena Tuhan di sana mau ngetok palanya, akhirnya di sini ditakdiri dulu maksiat. Yang ketiga, dikasih gak butuh, rasa butuh ke Allah kurang. Akhirnya ngandelin Allahnya kurang, doanya kurang. Dan ngandelinnya ke pinternya, ke bisanya, ke ilmunya, perencananya. Nah, kaidah 74, mata roza kokatoat wal dinabihi anha. Di mana-mana Allah mengasih rezeki taat, bisa ibadah, bisa zikir, bisa ngaji, wal dinabihi anha, dan merasa cukup dengan Allah. Dikasih butuhnya ke Allah. Falam anahu qad asbagu alaika ni'amahu dhahiratan wa batinan, maka ketahuilah Allah telah melimpahkan dengan sempurna nikmat lahir dan batin. Jadi kalau orang dikasih kesempatan, dikasih mau, dikasih bisa ibadah, sholat, zikir, terus
hidupnya ngandelinnya Allah. Maka itu udah nikmat sempurna dari Allah. Kalau kita kan udah ibadah susah, ngandelinnya hatinya apa baik, kan pokok Mas itu. Tapi kalau masih karyawan mah katanya belajar tawakalnya rada susah. Yang rada tawakalnya gede mah orang-orang nganggur. Jadi ada ustaz ya, masih kerja enggak? Karena berhenti mau belajar tawakal. Wah, telat belajarnya. Harusnya belajar tawakal itu ketika kita punya usaha, aman. Selemahnya tawakal kita masih aman, ada arep-arepan, kan lagi belajar. Kalau langsung nyemplung di dunia tawakal, udah mau kerja apa? Nganggur, terus belajar tawakal. Nah, itu banyak yang gagal di tengah jalan. Moksang mangsing. Harusnya belajar tawakal itu ketika punya usaha. Karena ciri orang tawakal itu apa? Kata ulama itu, orang tawakal ketika nganggur ataupun kerja, hatinya ngambilnya Allah. Ketika dia nganggur, dia tenang. Kenapa? Daya ngatur rezeki Allah. Ketika dia kerja, dia tenangnya bukan sama kerja, tapi karena dia punya keyakinan yang ngatur rezeki Allah. Jadi nganggur sama kerja nggak ada bedanya orang tawakal. Kalau kita kan lain, kalau orang punya duit loh, gagal. Bikin. Udah dicetel ini. Jadi kalau orang zahirnya itu udah ngerjain perintah Allah, jauhin larangan, terus hatinya ngandelinnya Allah, udah nikmat itu sempurna. Jadi jangan dipikir orang-orang yang udah arif bila, orang-orang suci, orang torekot itu berarti nggak kerja, nggak usah. Bahkan ada mursyid katanya di Pakistan di mana? Itu dokter bedah, tapi dia mursyid. Kalau kayak kita mah abanom, mursyid, kiai, ulama besarnya. Nah itu dokter bedah. Jadi bukan berarti orang belajar tasawuf terus apa? Usaha ditinggal, udah pengen naik ke atas gunung, zikir gitu, dan Nabi dia tuh bergaul. Jadi kalau Allah udah ngasih rezeki dua ini ke seseorang, kalau kita dapat rezeki ini dari Allah, nah, tapi kedua ngerjain berita, jauhin larangan. Terus hatinya ngandelin Allah, maka Allah udah menyempurnakan nikmat lahir dan batin. Nah itu ketika kita koreksi hati. Selama ini kita kayaknya di situ belum. Kemudian kaidah 75 kemarin itu khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebagus-bagus yang kamu minta kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kepadamu. Jadi Allah nyuruh kita ibadah. Akhirnya kita minta ke Allah istiqomah di dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ta'atika. Ya Allah, a'inni tolonglah saya ala dzikrika untuk selalu bisa sering ingat kepadamu, wa syukrika dan bisa bersyukur. Jadi jangan dipikir kita bisa syukur karena kita mau syukur. Orang bisa syukur itu karena Allah ilhamin kemauan syukur. Nah itu kan bedanya ujub di situ. Kalau ujub itu ketika orang itu ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin zikir, dia pikir dia yang rajin ibadah, rajin zikir. Yang dia lupa apa? Dia mau zikir, mau ibadah, mau sedekah, ini teh dorongan dari Allah, pertolongan Allah. Kalau dia aku itu amal dia, nah itu ntar jadinya ujub. Apa ujub itu dia menganggap amal dia itu muncul dari dirinya. Makanya kita kalau dipanggil hayya ala sholat, dan jawabnya teh bukan. Nah, itu kan mari kita sholat. La haula wala quwata illa billah. Artinya la haula, saya tidak bisa menghindari maksiat. Wala quwata, dan saya tidak mampu mengerjakan ibadah
illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya jawabannya hayalah sholat la haula. Jangan dipikir ketika datang ngajar kita sholat dia mau rapain gua. Apa bahasanya? Gua malas tuh gua paksain. Padahal hakikatnya itu teh nuhun, dorongan dari Allah. Makanya kan kaidah dulu itu pernah ada bahasa gini, kamu boleh bersyukur setelah ibadah kalau bersyukurnya karena Allah nakdirin kamu ibadah. Tapi kalau kamu bersyukur setelah ibadah, kamu pikir kamu yang maksain dirimu ibadah itu muncul dari kamu, itu namanya ujub. Itu syukur yang tercela, senang yang tercela. Udah sholat, alhamdulillah udah sholat. Nah, dia muji ke Allah karena dia sadar yang nakdirin, yang ngasih dia mau sholat siapa? Allah. Itu bersyukur yang tertinggi. Tapi kalau bersyukur udah sholat, udah, alhamdulillah udah. Tapi dia pikir dia yang sholat, itu ujub. Makanya salah satu syarat diterimanya sholat itu kan nanti dalam dunia tasawuf itu orang itu tidak ujub dengan sholatnya. Apa maksud tidak wujud dengan sholatnya? Dia tidak menganggap sholatnya itu muncul dari dirinya. Kan Islam gitu ya, alayur jaga binafsi. Tapi kalau dia pikir sholat itu karena dia yang punya kemauan sholat, dia melepas diri dari nikmat Allah. Karena orang mau sholat bisa ngelai sholat, nikmat pertolongan dari Allah. Ketika dia pikir ini adalah dia yang sholat, dia lagi membebaskan diri, merasa kagak butuh pertolongan Allah dalam ibadah. Dan kalau logika orang korban itu, saya baru mau Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Padahal korban duit kita, yang beli kambing kita, yang potong kita. Tapi pas kita potong bilang Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu. Karena duitnya dari Allah, kemauan mau korban dari Allah. Minta, dan bukan punya kita, ini nggak diaku. Ya Allah, ini biar saya punya duit sepupunya kayak. Ya, saya benar capek banting keringat ini saya potong ya Allah. Itu masih diaku duit itu dia yang ngasilin, bukan dari Allah. Nah, itu kan jadinya korun itu kan sombongnya gara-gara itu. Ketika dimintain zakat sedekah sama Nabi Musa, apa urusannya Musa? Kan ini usaha saya pintar nih karena kepintaran saya. Saya kaya karena kebisa saya. Nah, itu apa? Korun keblejoknya di situ. Dia pikir usaha kekayaan dia itu hasil usaha. Iya. Ya mirip-mirip kita lah sebetulnya. Dia kaya. Kita kaya belum, tapi sombong. Korun. Akhirnya kita makan sayang pe kalau ngasih duit orang. Ya kalau sedekah sayang pe, kita pikir ini duit kita. Kalau orang sufi, orang arif bilang bahkan diri saya pun bukan milik saya. Innalillah. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Saya aja milik Allah, apalagi apa yang saya punya. Bukunya begitu kita. Motor gua pergi kemana? Kalau udah sufinya matang lah. Motor, jangan pakai nyolong. Kayaknya maling berkah bener. Kalau dulu di sahabat itu kan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Sayyidina Umar itu salah satu barang yang dia kagak takut ngambil tanpa izin itu barang Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf udah kesohor ridhonya. Dia mah barang dia jangan lagi diminta baik-baik, dicolong gitu. Makanya dia nggak perlu izin karena dia mah pasti ngasih. Kenapa orang kalau ngambil barang kita, minjem barang kita harus izin ke kita? Itu karena kita diragukan keriduannya. Karena ada orang yang beberapa hal umpamanya tanpa izin berani sama kita, dia punya ukuran. Kalian ini, lo andai kata buat semua hal orang berani begitu, udah naik kelas kita sebenarnya. Jadi yang dipikir orang memakai barang kita nggak izin itu berarti nggak semuanya jelek. Itu harusnya kita sadar. Iya. Husnudon bener dia mau gua itu budunya somong banget Nudon orang kata seujun sama kita minjem sendal minjemnya
pakai sendal jepit udah lain sebelah. Sampai kuat izin juga. Ya kalau apa sendal yang apa tuh yang mahal yang 2,5 juta kali orang punya ukuran kan. Jangan itu mahal. Lah kalau Abdurrahman out, saya baru yang 2,5 juta. Sendal gue yang 10 juta lo pakai buat dulu. Alhamdulillah. Tipis. Makanya nanti ulama juga kan berupa-rupa. Itu yang ada ulama masuk ke masjid, sendalnya diambil. Nah, kantongnya bawa ke masjid. Itu ulama tapi ketakutan barang hilang. Saya emang nggak takut barang hilang, takut ada orang lewat kegoda sama sendal saya. Akhirnya orang jadi dosa gara-gara lihat sendal saya. Kan dia jadi nyolong. Saya mah padahal maredo, cuman kan itu hukuman tetap di dia itu dosa nyolongnya. Udah kalau dia terang-terangan minta saya kasih, karena dia ngumpet-ngumpet dia kan lihat nyolong. Ya tetap aja hukum. Dia ya. Jadi gitu, besok kalau mau aja sendal jangan kayak orang dosa gara-gara sendal. Bukan jepit sebelah. Makan dong lagi. Tinggal ambil baik, buruk-buruk ambil yang baik ya. Ambil yang bagus. Tadinya ngantuk. Kalau umpamanya sendal hilang, ini bukti orang sayang sama orang. Sendal hilang, ya Allah, saya redo, saya hilang, saya kagak tuntut enggak di dunia, enggak di akhirat, enggak masalah. Ngucap, belajar ngucap itu. Saya jangankan di dunia, di akhirat saya kagak tuntut, redo. Tapi kalau motor satu makanya kalau ketemu tonjol ini jepit, saya tuntut di dunia di akhirat. Dimaaf. Jadi di dunia dia dihukum nyolong, paling dosa nyolong. Tapi dia nggak dapat tuntutan dari akhirat. Ntar upahnya apa mau? Karena lu baik sama orang, maafin orang, dosa lu nih. Ini yang ini gua maafin itu. Baginya mau ke sono. Kalau kita kejam sama orang, kalau Tuhan lu salah segitu orang maafin dosa. Ini kalau Tuhan kita bayar sama orang, Tuhan lu pemalu. Lu bisa bayar sama orang, gua harus lebih baik dari itu. Nah itu aja kalau ada apa-apa, latih, kita coba. Ya Allah, enggak saya tutup, jangankan dia. Kalau kita kan ngancam. Putar. Orang taunya kita nuntut sama dia di akhirat 100.000, yang belas orang nuntut kita 100 juta. Tekor. Coba kali ini dimaafin. Berapa utang 100 juta? Kalau pahala berapa? 4 kontainer. Kata Tuhan, gua yang ganti nih, gua tambahin 7 kontainer. Udah, baik kan bisa gitu. Rumus-rumus itu. Makanya ada bahasa apa? Subhanallah aja tamlaul mizan. Menuin timbangan. Ada orang itu dosanya udah berat, pahalanya udah dikit, udah selisihnya udah 90 kilo timpang. Kemana ini? Kata malaikat, oh neraka dong dosanya. Dulu ada jikir dia pernah memuji aku dengan hati yang tulus, kata ulama ada yang dibilang kayak kertas lebar, ada yang dibilang berbentuk cahaya. Kalimat subhanallah taruh di timbangan jomblang. Jadi sebab itu bisa banyak. Nah sebagus-bagus yang kita minta, yang kamu minta kepada Tuhan adalah apa yang Tuhan minta kepadamu. Tuhan minta kita ibadah. Harusnya doa yang terbaik buat kita itu, ya Allah tolong saya itu rajin ibadah, istiqomah ibadah. Kalau kita kan enggak, yang kita minta itu bukan yang dituntut Tuhan. Allahumma sehat, Rezeki. duit banyak. Ongkong kalau kelas kita mau boleh masih. Kalau orang arifilah, orang-orang tasawuf, orang-orang itu malu minta kalau malu doa sehatin badan, malu nih. Kita kan mumpung kita belum punya malu, minta aja dulu. Jangan ngikutin gaya dia. Kita memang masih di situ. Tapi yang kita tahu sebenarnya doa yang paling bagus itu doa yang Tuhan tutup dari kita. Ibadah. Tuhan untuk kita ibadah, minta kita berarti ditolongin ibadah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Gitu. Karena dia kenapa malu? Kalau yang dipinta kepada Tuhan selain Tuhan, waduh. Padahal kalau dia minta Tuhan, apapun dikasih sama Tuhan. Karena dia minta selain Tuhan, terserah Tuhan mau dikasih atau enggak. Tuhan belum tentu dapat, yang dipinta dia belum tentu dikasih. Kalau dia mintanya Tuhan, seucapnya tasik hidup betul. Kan kata hadis Nabi kita diskusi, barang siapa takwa
taat kepadaku, aku letakkan kun payakun di ujung lidah. Dia belum kepengen ya ada. Sedang apa? Pengen nggak makan spaghetti. Ada yang datang, pas itu kok agak gemplok. Loh. Jadi balik. Jadi Pak. Kemudian kaidah yang ke-76 kemarin al-huznu. Huznu apa haznu sih? Huznu. Al-huznu ala fuqdani ta'at ya. Ma'a ada min nuhud ilaiha min alamatil inqiyad. Huznu, sedih ala fuqdani ta'at karena ketinggalan taat, kehilangan ibadah. Ma'a ada min nuhud ilaiha. Bari enggak punya semangat buat ngerjainnya. Itu min alamatil igtiror, adalah ciri orang-orang ketipu. Jadi ciri orang ketipu. Jadi kalau orang ngerjain ibadah pas dia ingat dia nyesel, tapi ketika ada kesempatan ada waktu dia orang ngerjain. Nyesel ya. Coba kalau tadi pagi duha enak baru. Padahal mah tiap pagi teh umpamanya punya kesempatan duha, tapi dia orang duha itu nyesel yang ketipu, nangis lagi nangis bohong. Itu kan kayak orang nyesel taubat sampai nangis-nangis, tapi dosa bela lagi kan nangis bohong, nangis yang bohong lagi ya, Idul Fitri itu nangis bohong. Dia ke bawah suasana itu menular nangis Pak, nular deh nangis. Baik belajar jangan nangis, tapi saya ke bawah. Oh nangis nular, Dani orang ketularan mah. Tapi kan kadang-kadang saya kalau ingat itu Mahkum bin Tawahir, hukum dohirnya, kemudian maafin gue ya, iya sama-sama gue maafin, selesai urusan tuh, aduh sama dia, aduh apa itu. Kan kalau orang maafin mulutnya maafin hatinya enggak, kan yang kena dosa dia, bukan yang minta maaf. Kalau kita mah yang minta maaf yang menghukum mulutnya, maafin saya, iya udah gue maafin, selesai urusan, di akhirat nggak ada tuntutan. Tapi kalau ternyata pas di akhirat dia masih dendam mau nuntut kata Tuhan, ya dia munafik. Kenapa mulut lu orang sesuai sama hati lu? Kalau belum bisa maafin ya sabar aja dulu, tenang. Lagi berusaha itu maafin kok. Gitu. Terus ada waktu. Saya dulu lagi kesel sama orang, sampai takut mati. Takutnya mati bawa dendam, bawa kesel. Sampai doa Allah, ya Allah, saya kalau mati dekat-dekat ini paling kagak saya termasuk orang yang lagi berusaha ngilangin kesel, ngilangin dendam. Bukan lagi ngerawatin dendam, lagi berusaha walaupun belum hilang, tapi lagi berusaha karena yang dilihat Tuhan itu usaha bukan hasil. Kayak sholat, kalau sholat itu yang keterima yang khusyuk, hari ini sholat sejong semua. Tapi karena yang dilihat Tuhan itu seberapa berusaha dia khusyuk, dia berusaha ingat ke Allah, lupa lagi ingat ke Allah. Nah yang jadi pahala itu usahanya bukan hasilnya. Ini kalau bocah kecil mah SD masih dikasih ujian 1 tambah 1 2 tambah 2 4 dikonten 10 salah lagi dimaklum. Kalau kayak kita udah nggak diuji masalah itu. Jadi sedih nggak ibadah tapi kagak ngelaksanain ketika ada waktu, nggak ada semangat, itu ciri orang ketipu. Sedih doang ngerjain agak jadi ketipu, kayaknya udah keren ya, sedih kan ketipu. Nah ini kode sekarang ya, malah arif ini bukan alam kita ini, malah arif bukanlah orang arif. Itu kalau di foto suka ada bacaan arif billah ya. Arif billah itu artinya orang yang udah ma'rifat kepada Allah. Apa cirinya? Pertama dia tauhidnya harus benar. Dia keyakinannya itu udah nggak ada yang membahayakan, nggak ada yang bisa ngasih manfaat, nggak ada yang bisa nyelakain kecuali Allah. Hidupnya ketergantungannya sama Allah. Setiap waktu lebih seringnya itu ikatan ngandelinnya Allah. Itu lama-lama arif. Dia itu orang arif. Nah orang arif itu begitu. Tapi di sini man arif tidak disebut orang arif. Bukanlah orang arif, man orang yang idza asyara, apabila ada isyarat, berisyarat
Wajadal haqqo, dia menemukan Tuhan, mendapati Tuhan, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya min isyaratihi, dari isyaratnya. Bukanlah orang arif yang gara-gara punya isyarat Tuhan itu baru terasa dekat. Balil arif, tetapi orang arif, ini arif bilang, adalah man, orang yang la isyaratalahu, tidak punya isyarat baginya. Ke Allah nggak punya isyarat. Lipanaihi, kenapa? Karena panahnya dia lenyap. Diwujudihi, di dalam wujudnya Allah. Wantiwaihi, dan kegulungnya dia, terlipatnya dia. Fisyuhudi, di dalam penyaksian Allah. Ini bahasanya udah buyang ini. Buyang. Bukanlah disebut orang arif, orang yang kalau berisyarat dia mendapati Tuhan lebih dekat daripada isyaratnya. Jadi gini, ada orang yang dekat ke Allah itu perlu isyarat. Gitu. Dia udah punya rencana, lupa kalau Allah udah punya takdir. Rencana udah matang, nggak tanya meleset, jebret. Di situ dia baru sadar, iya ya, manusia punya rencana, Tuhan yang menentukan. Dia untuk bisa sadar ke Tuhan, dekat ke Allah, dia perlu ngalamin gagal. Ini bukan orang arif namanya, karena buat sadar ke Allah dia membutuhkan syarat. Itu isyarat. Jadi kalau kita umpamanya pas rajin baca sholawat, wah rezeki gampang, benar ya Allah gampang. Itu bukan orang arif. Kenapa? Untuk merasakan pertolongan Allah dia perlu isyarat. Nah tapi orang arif adalah man la isyaratalahu, dia udah nggak perlu apa? Buat ke Allah itu dia udah nggak perlu tanda-tanda, alamat-alamat. Jadi kalau kita untuk yakin ke Allah semakin banyak butuh dalil, maka itu membuktikan semakin jauhnya kita kepada Allah. Karena kalau orang yang udah dekat sama Allah, dia udah nggak perlu dalil. Jadi kayak bini kita udah nggak perlu dalil. Kalau dulu kan waktu PDKT, kita perlu dalil. Itu dia demen nggak mau gue? Ini demen ini. Perlu dalil. Kenapa? Karena masih jauh. Tapi pas udah dekat, pertanyaan itu nggak muncul di kita. Apalagi kan bini ketipunya udah kelamaan. Udah 10-20 tahun, udah nggak ada lagi pertanyaan. Udah nggak perlu isyarat, nggak perlu apa? Tanda. Nah kalau begitu, orang arif itu buat rasa semua ini Allah yang ngatur. Orang arif itu buat merasa nggak ada yang bisa ngasih manfaat, nggak ada yang bisa ngasih madarat kecuali Allah. Orang arif itu merasa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dia nggak perlu bukti. Udah begitu dia mah. Kalau kita kadang-kadang perlu diingetin. Punya rencana gagal baru sadar. Kudu sakit dulu baru sadar. Kalau sehat itu mahal. Kalau Allah itu nakdirin sehat dan sakit. Kita nggak mungkin sakit baik. Karena biar di hidup kita nggak sempit. Nggak jadi alasan jauh dari Tuhan gara-gara dikasih susah baik, sakit baik. Kita juga nggak dikasih sehat baik. Kenapa? Biar jangan lalai sama Tuhan karena hidup perbuatan nyaman. Kalau potongan kita nih dikasih sehat, duit banyak, ya. Anak gua banyak, mudah urusan. Wah, rumput lepas. Kita kadang-kadang ditarik, dikasih susah, dikasih sakit, ya Allah. Kadang-kadang kesal orang, ya astagfirullah. Jadi buat ke Allah kita tuh perlu sebab. Nah itu bukan orang arif. Jadi kelas-kelas kita ini bukan orang arif. Ini kudu ingat kalau tuh kadang-kadang kudu kepentong dulu. Pas sudah ada masalah. Sebenarnya begitu ini maksudnya, diputer-puter. Tapi kesal, begini beberapa hari. Tapi orang arif yang udah nggak perlu isyarat ke Allah, dia mau lagi dikasih susah, kasih senang, yakin Allah yang kuasa, yakin Allah yang nakdir. Ketika dia sehat sakit, dia butuh ke Allahnya sama.
Oh. Kenapa? Lipana ihipi wujudi, karena dia lenyap di dalam wujudnya Allah. Karena yang dilihat apa? Allah. Ini sama wantiwa itu syuhudi, karena yang dia saksikan itu Allah. Jadi ketika dia melihat gunung, yang dia lihat itu Allah. Pertama akalnya Allah dulu, pekerjaan Allah ini yang nyiptain Allah. Kedua, baru muncul sifatnya Allah. Iya, Allah itu maha indah, gunung segitu cakepnya. Nah, baru kerjanya Allah itu kan yang disebut tauhid akal, tauhid sifat, tauhid zat. Jadi kita nggak bisa langsung nyaksiin Allah. Jadi buat tahu yang bikin lekar, kita pertama lihat lekar dulu. Dari sini kita tahu akalnya. Ini ngeja, cakep ini. Cuma karena gratis kayaknya kurang teliti. Nah itu apa? Baru sifat. Kayaknya ini yang bikin udah biasa bikin ini. Bisa mantesin. Nah baru ketemu siapa yang bikin? Si Anu. Nah kalau itu pertama yang dihadirin ke kita akalnya dulu. Kita ya bekaki, bepala, betangan, punya anak ini tuh akalnya Allah semua. Belum langsung nyaksiin Allah, baru perbuatan Allah. Dari perbuatan kita tahu benar ya Allah maha bijak, Allah maha adil, Allah baru tahu sifatnya. Nah baru yang bikin dan yang punya sifat siapa? Allah. Wantiwa ipi syuhudi udah tenggelam di dalam Allah. Jadi ini mah buat orang arif. Kalau kita kan coba ilmu tauhid. Allah wujud artinya ada. Wajib menurut akal Allah itu ada. Makanya disebut wajib akli, bukan wajib masalah dosa sama pahala. Wajib akli artinya tidak masuk di akal kalau Allah nggak begitu. Allah itu wajib wujud, wajibul wujud, wajib ada. Menurut akal nggak mungkin, nggak kebayang Allah itu tidak wujud. Allah itu makanya wajib akli ada. Apa mustahilnya? Mustahil Adam artinya tidak ada. Allah menurut akal wajib ada, mustahil menurut akal Allah tidak ada. Apa dalilnya adanya Allah? Adanya makhluk. Kita buat kenal tahu ini ada yang nyiptain, kita butuh isyarat, butuh tanda. Tauhid. Makanya ilmu tauhid itu kan kalau orang yang udah usul nyampe ke Allah, dia udah gak butuh dalil. Kita butuh untuk meyakinkan ke Allah. Nalar logika kita disuruh main dulu. Entar kalau udah nyampe ke Allah, wah, yang ono udah tinggi. Makanya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf ini tiga ini bukan ilmu hakikat, ini ilmu syariat. Karena bisa dipelajari. Kalau hakikat mah udah alam pengalaman. Alam orang itu tauhidnya udah beres, fikihnya beres, cara ibadah udah ngerti, tasawufnya beres, sifat mana yang bisa gugurin pahala, sifat mana yang disuruh Tuhan, mana yang dilarang. Dengan modal tiga ilmu ini, ini syariat, tauhid, fikih, tasawuf, dia jalan, torekoh, jalan mau kemana? Ke Allah. Modalnya berapa tadi? Tiga. Ini tauhidnya beres, fikihnya beres, ilmu tasawufnya beres, baru menuju Allah. Nah karena bekalnya komplit, kemungkinan besar usul nyampe. Ini punya duit orang, pakai celana di orang. Dari sini pengen ke Surabaya. Pada di jalan. Jadi yang dipikir orang haji tasawuf, wah ketiga dapat doa itu. Tauhid, waduh, dapat doa itu. Dan setiap orang Islam disuruh nyembah ke Allah. Ada orang kenal Allah, orang haji tauhid. Fikih, gak setiap orang ibadah suruh sholat. Dan sholatnya ada caranya, wudhu ada caranya, ada syarat rukunya sholat. Tapi nggak ngerti syarat rukunya, ada sholat cara apa tuh yang dipakai. Cuma ngikutin orang. Nah terus akhlak, sifat-sifat hati. Tauhidnya bener, fikihnya bener. Pas sholat, tak wujud, tak takabur, tak merasa lebih baik dari orang lain. Rusak lagi pahalanya. Jadi tiga ilmu ini betul. Makanya disebutnya syariat, torekot, hakikat. Nggak serem-serem amat ilmu ini tuh. Nggak tinggi-tinggi banget, nah ini standar. Orang Islam harusnya belajar syariat. Tauhid, fikih, tasawuf standar ini. Standar, masih bawaan pabrik. Nah tinggal mau ngamalin apa orang. Nah ini disebutnya torekat. Nah ntar metode, ini banyak.
Abdul Qadir punya metode, Abdul Hasan Sadzili punya metode, Qadiriyah Naqsabandiyah punya metode. Itu jadi koreka-koreka. Metode cara efektif menuju ke sana. Nah, ntar yang bimbing baru disebutnya mursyid. Bimbing. Yang dibimbing namanya Murid. Jadi murid itu artinya orang yang punya kepengen. Kepengen apa? Pengen nyampe ke Allah. Yang bimbing mursyid. Mursyid ini harus udah nyampe ke Allah. Kalau yang bimbing ke Allah belum nyampe ke Allah. Iya keder bareng-bareng. Kayak kita ini ngaji lagi keder bareng-bareng. Kan saya bukan mursyid. Baik kita malah lagi ya ibadah kongkong bareng ya saya apa disebutnya makom paling kau serikat persekutuan. Nah, kalau bisa nyampe ke Allah baru bisa. Dan mursyid itu harus wali, wajib wali. Persekutuan kan al-alim wal muta'alim asyarikani ya. Dua orang yang sedang bersekutu itu lagi kerjasama. Saya nyari pahala dengan ajar kalau ikhlas karena Allah. Situ be yang ngaji nyari pahala ngerjain perintah Nabi kalau ikhlas ke Allah. Tinggal nasib kan di sana nomor ada pahala kumpul kita. Aduh. Ya kan kalau pahala mah perkara yang Allah janjikan pahala. Ngaji wajib, Allah janjiin Pahala. kan dijanjiin, memang dapat belum tentu. Ada sebab-sebab yang mengakibatkan batal dapat pahala. Sedekah bagus, sholat bagus, karena dia berpahala Allah apa? Karena dia kebaikan Allah janjiin pahala kan janji. Sedekahnya pengen disebut dermawan, hajinya pengen dihormatin orang, batal janjinya. Kenapa Tuhan janji gak dikasih? Ya perlu yang batalin. Nah kalau haram dosa yang kalau dikerjain Allah ancam bisa. Disiksa apa diancam? Ancam. Bisa nggak batal? Bisa. Entah Allah ampunin, entah minta maaf maafnya diterima. Jadi janji dan ancaman. Ini mesti tahu. Ya. Mesti tahu pembatal lagi. Nah itu kan kita tahu. Nanti ada sifatul mahmudah, sifatul madmudah. Mursyid sudah nyampe ke Allah. Jadi mursyid itu harus wali. Sedangkan tidak ada yang tahu wali kecuali Wali. Jadi kalau wali Songo, wali bukan. Apanya? Katanya. Kita mah katanya. Yang orang boleh orang percaya Syaikhul Qadir doang setahu saya. Syaikhul Qadir wali? Iya dia mau wali. Selain Syaikhul Qadir, Habib Hussein Warbatang wali bukan? Katanya wali. Kalau luang wali itu kata siapa? Kata orang, ya kan benar katanya. Wali itu baru emang wali, emang tahu situ? Enggak, ya berarti katanya. Kecuali situ wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Nah, makanya dulu saya wali. Tahu dia wali. Nanti orang yang percaya boleh pilihan. Percaya boleh, enggak ya? Boleh. Enggak wajib. Kayak kita wajib percaya karomah itu ada. Allah itu ngasih karomah ke wali-wali umpamanya. Lalu Nabi mukjizat. Tetapi tidak semua cerita karomah wajib kita percaya. Nah karena tetap ihtimal bisa benar bisa bohong. Yang wajib kita percaya ada karomah. Karomah itu ada. Tapi kalau ceritanya boleh milih. Oh yang ini aku belum bisa percaya. Nah yang ini percaya nih kayaknya masuk akal. Baik. Ini kayak cerita dulu. Baca Salafi anak Libya. Bisa saya pusing kenapa? Masa si Abdul Qadir muridnya mati, dibawa ruhnya cabut sama Ijroil, emaknya nangis. Tuhan anak saya satu-satunya itu apa hidupin anak saya. Gua apa si Abdul Qadir disusun Ijroil pulangin ruh murid gua. Ini udah ajalnya, udah pulangin dropes. Gua ambil ruh dibalikin hidup. Karomah si Abdul itu dia nanya, kamu bisa begitu? Nih, lu mau percaya apa enggak? Enggak. Orang apa? Sakit kagak orang percaya. Yang wajib
percaya mereka punya Karomah. karomah. Kalau ceritanya kan boleh nulis itu. Yang ini masalah percaya kan nggak dosa. Yang ngomong siapa? Ya kalau cerita, yang ngomong aja kagak jelas. Orang mujizat Nabi aja nggak semua wajib kita percaya. Yang wajib percaya itu kayak Quran, Isra Mi'raj. Kalau ada cerita mujizat Nabi itu yang belah-bulan. Iya. Mujizat Nabi, waktu datang raja, Nabi naik ke bukit, apa permintaan raja? Coba bulan belah. Hanya dituruti nama Nabi, naik ke bukit, belah bulan, dipasukin ke Coba. jubahnya, sampai masuk dari kanan, keluar dari kiri. Nah cerita itu kata ulama, ada yang bilang hadisnya, riwayatnya sahih, ada ulama bilang itu riwayatnya dhaif, lemah. Cerita itu lemah. Nah karena dia ceritanya lemah, itu kalau nggak percaya cerita yang itu nggak dosa. Tapi kalau Isra Mi'raj nggak percaya dosa. Maka dia bisa berisiko kufur karena dia diciptain sama Quran. Bisa risiko murtad. Jadi mujizat semua juga nggak harus ditelan lagi. Karena ada ulama yang mujizat ini percaya, ini enggak. Karomah, cerita-cerita ini percaya, yang ini enggak. Jadi bukan berarti orang ketika orang nyeritain karomah, terus ada orang percaya, apa nggak percaya dia bilang, ente nggak percaya sama karomah, lah percaya tapi cerita itu kurang percaya. Gitu. Kayak apa? Yang wajib kita percaya, Nabi itu enggak abtar. Abtar itu artinya enggak punya keturunan. Nabi itu tidak abtar. Nabi itu punya keturunan sampai hari kiamat. Tapi ketika si A dia turun Nabi apa belum? Boleh percaya boleh enggak? Tuh kalau di situ jatuhnya bukan yakin. Yang wajib percaya Nabi punya Keturunan. Karena bukti itu udah nggak bisa. Tuh. Jadi kita semua ini gimana masalah Habib? Ya gini kalau masalah Habib. Nasab itu berdasarkan pengakuan. Dia ngakunya apa? Saya bin Nabi bin Nabi. Ini selesai pokoknya. Ya udah oke. Gitu. Terus ada yang mungkin nggak percaya. Nah itu juga hak dia. Emang dia bisa saya omelin anak saya bukan saudara, bukan gitu. Nah tinggal orang nanti masing-masing lihat. Itu udah uji lapangan. Mana yang mau diikuti mereka berarti sama. Yang penting ikut yang mana, kayak situ mikir dulu. Jadi kita bilang, makanya saya mah kagak masalah ketemu orang yang percaya Abdul Nabi, nggak masalah. Ketemu orang yang kagak percaya, nggak masalah. Itu hak dia. Yang penting dia udah mikir. Ketika dia mau ngambil yang mana, ambil karena nggak wajib. Kenapa? Karena itu don. Ingat, yang ada yakin itu cuma ilmu tauhid. Ilmu fikih karena nasab itu lapangan fikih itu nyatanya di don. Apa itu don? Don itu dugaan kuat. Jadi ada waham, syak, don, yakin. Waham ini percaya 25%. Syak ini percaya 50-50. Don ini percaya 75%. Yakin, iman ini percaya 100%. Iman ini adanya cuma di ilmu tauhid. Iman kepada Allah, ke malaikat itu nggak boleh. Kita iya ya, kayaknya malaikat ada. Enggak, malaikat ada. Karena dia yakin. Kalau ilmu fikih itu nyampainya di don. Makanya kata Imam Syafi'i, dugaan saya Jumat itu sah kalau yang Jumatan itu 40 orang. Don. Kata Imam Malik, dugaan saya 12 orang ya. Sah. Ayo don. Nah kalau Wahab ini lebih kuat nggak percaya, karena dia percayanya 25%. Nah nanti orang yang percaya Habib ini turun Nabi, nggak bisa dia yakin. Dia paling bisa juga 75% atau paling jaga 80%. Saya percaya dia turun Nabi. Itu yang percaya nyatanya di situ. Nggak mungkin nyampe 100. Karena ketemu orang sama bapaknya, nyaksin orang, akbenya orang, jadi bidannya bukan. Yang orang percaya lagi nggak bisa 100. Saya nggak percaya Habib turun Nabi. 100% nggak bisa. Saya 75% nggak percaya dia turun Nabi. Itu baru benar. Karena nggak mungkin 100. Karena dua-duanya itu berdasarkan indikan, penalaran. Hasilnya menurut saya kemungkinan besar dia keturunan. Yang ini menurut saya kemungkinan besar dia bukan keturunan Nabi. Nah itu fikih bagian. Mereka kemarin itu Roma bilang aku yakin itu mau kebuatan semangat gue. Karena ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin ini bukan lapangan fikih, dia mah bagiannya lapangan ilmu tauhid. Ketika bahas nasab sebenarnya ini nggak bisa kepake kemarin. Udah nyebrang istilah. Nyebrang disiplin ilmu. Dan don.
Jadi pilihan itu sebetulnya cuma dugaan kuat saya dia tuh nabi. Yang ini kayak iman bukan rombongan dugaan kuat saya dia bukan. Gak bisa apa ya? Dua-duanya juga sama derajat. Tuh. Arif. Jadi kalau yang orang arif bilang mah udah nggak perlu dalil bahwa Allah itu yang ngatur, Allah itu kalau kita masih perlu diketok kadang-kadang. Ketika punya rencana gagal, di situ baru sadar iya manusia berencana Allah yang ngatur. Itu berarti untuk Pak Allah kita perlu dalil. syarat. Kalau orang arif, Mantap dulu. ar-roja, kalau Ibnu Abbas, ar-roja ma qoronahu amalin. Wa ila fahuwa umniyatun. Roja itu berharap. Roja adalah berharap adalah ma perkara yang koronahu membarengi kepadanya apa amalun amal. Wa ila kalau berharap tapi orang dibarengin amal, bahwa maka perkara itu adalah umniyatun, angan-angan. Jadi kalau pengen masuk surga, ibadah rajin, maksiat ditinggal, itu namanya pantas orang disebut berharap masuk surga. Ibadah orang kewajiban dilanggar, perintah dilanggar, tapi pengen masuk surga, itu namanya ngayal. Pengen dapat syafaat Nabi, tapi umpamanya mempelajari apa perintah-perintah Nabi, terus rajin baca sholawat umpamanya, pengen lebih kenal Nabi, itu pengen dapat syafaat Nabinya namanya roja, berharap. Saya berharap dapat syafaat atas karena dibarengin sama usaha. Ini apa? Iya sama Nabi sholawat oga, pelajarin ilmu dari Nabi oga, tapi ngarepin syafaat itu disebutnya umniyah, mimpi, angan-angan, ngayal. Karena Nabi juga kan ketika ada sahabat, ya Rasulullah doain saya biar masuk surga. Apa kata Nabi? Bantu aku dengan banyak sujud. Itu Nabi masih ketemu sahabat. Sahabat derajatnya berapa tingkat puluh ratus di atas kita. Ketika dia bilang ya Nabi doain saya biar masuk surga, bantu aku dengan banyak sujud. Karena yang kadang-kadang kita lupa itu, dia itu sih ada. La yasfa'u indahu illa bi'izni. Layas pang, tidak ada yang bisa menolong indahu siapapun yang ada di sisi Tuhan illa bi'izni, kecuali dengan izin Tuhan. Jadi ketika kita minta tolong ke Nabi, saya mengharap syafaat Nabi, sebenarnya itu kan Nabi minta izin ke Allah nolong kita gitu, bukan Nabi nolong kita. Nabi minta ke Allah nolong kita. Syafaat. Jadi berharap syafaat Nabi, bukan Nabi nolong. Nabi minta ke Allah nolong kita. Itu arti syafaat itu permintaan orang ke orang lain buat orang lain. Bukan Nabi ngatur diri. Tapi karena yang minta Nabi, Nabi yang punya janji spesial dari Allah. Walasau payu'ti karom buka pakal. Akan aku turutin, akan aku kasih kamu sampai kamu rela, kamu senang, puas. Sedangkan ada riwayat kata Nabi, sedangkan Nabi itu puasnya kalau umatnya semua masuk surga. Roja makornaum. Jadi itu bedanya kayak orang kerja ngarepin gaji, itu disebutnya roja. Ngarep gaji. Orang kerja tapi kan dibagi duit, itu namanya angan-angan. Kalau di tasawuf biasa disebutnya toma. Kalau di sini lebih sadis ngomong umniyah, ngayal itu. Kan kalau roja mah kerja gajian tiap tanggal 5, ngarep-ngarep tanggal 5 itu roja. Berharap. Ini orang kerja. Tapi orang yang kerja dia pengen kalau dia gajian kita dibagi. Nah itu namanya toma, ngayal, ngarep-ngarep. Nah, itu yang dicela Nabi mah. Nah penyakit kita kan toma. Penyakit kita mainnya kalau masih ada bisa urusan rokok. Ya udah belajar toma yang kecil-kecil dulu kita itu. Kecil dulu. Sananya bisa kalau kesana kan bagi duit diongkosin. Itu toma kecil-kecil itu dah. Lama-lama gede itu. Aduh. Lebaran ke masih anaknya tuh bilang dia. Iya. Makanya yang boleh begitu kan dulu bocah doang.
Dengan pokok pantas bocah. Kita kan begitu juga. Orang bocah. Tapi yang selamat dari Toma itu cuma Nabil. Kalau kita biar kecil masih ada. Cuman kita mah ketika Toma itu muncul, cuman jangan diiyain doang. Karena Toma itu ada tetap. Kalau Nabi itu terbebas dari sifat Toma. Karena dia memang ta'aluknya ngandelnya ke Allah doang. Kalau kita kan tapi tahu ngandel mah harus ke Allah, tapi masih suka nafsu setan ngeganggu kita ngandel ke selain Allah. Kalau kita ada, cuman nggak diiyain doang, nggak diiyain. Kayak kalau baca tasawuf kan nggak ada orang pelit, yang ada itu orang pengen Dibagi baik. Bukan orang nggak pengen ngaji, orang pada pengen ngaji. Cuma karena yang ngajar saya, pantas dia orang pengen gitu. Jadi tasawuf kan dibalik kita dulu. Jadi bukan bahasa orang sini orang ngaji, ya orang ini orangnya. Sebenarnya sini pengen ngaji, tapi yang ngajar saya ya wajar, ya biasa aja. Itu kalau tasawuf. Balik dulu. Kalau kita kan lah, berat. Kalau di kampung saya mau tahu masalahnya orangnya bukan orang siapa, ketuanya lu. Ketuanya lu. Coba lu ganti ketua mendingan kali. Wallahu tahu kira kan pada diwali. Paslon. Kemarin syarat wajib Jumat itu Islam, balik, waras, berakal, merdeka, lelakian, lelakian, sehat dan istiqomah. Wasyara itu fi'luha salah satu. Dan syarat mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Ini maksudnya syarat sahnya ngerjain Jumat. Jadi kalau Syafi'i memang rada ketat. Yang pertama antakuna al-baladu misron au qaryatan. Yang pertama Jumat itu harus di kota atau di kampung. Intinya sebenarnya bukan masalah kota dan kampung. Di mana-mana di situ ada kumpul rumah bangunan yang sifatnya permanen, bangunan, maka itu disebutnya pemukiman udah. Jadi kalau mau ini sebenarnya bukan mau misron, mau Korea bentuknya, mau negara, mau kota, mau kampung. Di mana-mana di situ udah ada kumpulan bangunan, maka di situ sah kalau mau bikin. Kenapa? Karena zaman dulu di Arab, orang Arab itu banyak yang nomaden, pindah-pindah. Ada yang nggak punya tempat tinggal tetap udah. Sekelompok sekeluarga nih, punya kambing ratusan atau ribuan tinggal di sini, pakai kemah-kemah. Nanti lagi dia di sini udah musim anginnya anu atau bagaimana atau pengen pindah, dia serombongan pindah lagi. Itu namanya bukan abniyah. Bukan pemukiman, bukan perkampungan kalau itu, karena dia pindah-pindah. Ini kalaupun lebih dari 40 nggak bisa Jumat. Kalau sapi ini, karena syarat fikih itu harus abninya, harus di perkampungan. Nah ini di gabus, ini sah Jumat. Kenapa? Abdi perkampungan, distrik. Terus ada lagi umpamanya ada orang disebut kampung bukan, negara bukan, kota bukan, di tengah-tengah gurun. Bikin kelompok masyarakat, tapi di situ permanen bikin bangunan. Nah ini juga disah Jumat, karena udah nggak kepikir Medan tadi pindah-pindah tadi, artinya bangun-bangunan. Tetap ingat Jumat nggak harus di masjid dan masjid tidak harus dipakai Jumat. Makanya itu jangan bayangin dia harus bangun masjid lah, enggak. Dan masjid bukan syarat sah Jumat masjid mah. Pokoknya di kantor ada kantor. Umpamanya di sini masjidnya kecil-kecil, pengen cuma satu tempat di mana lapangan bola, kumpul lapangan bola juga sah. Memang nggak harus di masjid.
Kayak dulu yang waktu kasus apa Habib Rizik Jumatan di Monas, itu dimasalahin. Jumatan di lapangan. Sebenarnya kalau pikir mah nggak bisa dimasalahin, sah-sah. Siapa tahu orang situ kayak ada 40 orang. Tinggal yang ribuan yang jutaan sama orang lain. Kan yang ngesain 40. Itu sholatnya bukan di masjid. Dari mana ada sholat Jumat di masjid? Enggak. Masjid nggak harus dipakai Jumat. Namanya masjid, tapi nggak dipakai Jumat. Ya apa masalah. Baik belum orang kita kemudian kalau yang orang dipakai Jumat namanya Musola. Kalau dipakai Jumat namanya Masjid. Betul-betul langgar. Angga. Nah, di Indonesia doang sholat boleh dulu angga. Nah, kalau sekarang jenisnya jame sama guer jame. Kalau masjid jame berarti dia ngosongin beberapa masjid, dia Jumatnya di satu masjid. Kayak Nurali dulu tuh. Mertuanya punya masjid, bapaknya punya masjid. Pas kayak Nurali bikin masjid satu. Kalau Jumatan masjid dua ini katanya dikosongin. Pindah kemarin, ini jame. Yang ini gue jame. Kalau masjid di kita semua dipakai Jumat. Ya, sebenarnya perlu ada jame gue jame. Karena masjid jame itu berarti berhasil ngosongin beberapa masjid. Kumpulnya mana? Jame, oh dipakai Jumat yang ini. Ini masjid doang, oh berarti ini mah nggak dipakai Jumat. Kalau kadang kan orang kagak mau ke situ. Jame, kan itu mah istilah-istilah negara kita. Kalau di Arab mah kan musola di masjid nggak ada musola. Kalau musola kan sama-sama isi makan, isi tempat. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Asalnya kayak bukan masjid, kan masjid aslinya. Tapi orang Arabnya nyebutnya masjid. Karena isim Arab, masjid. Isim makan. Makan bahasa Arab bukan makan kita. Tempat makan. Wa ayyakuna al adadu itu arba'ina. Yang kedua, kudunya jumlahnya itu 40 orang. Tapi kalau kata Ibnu Hazm, dewek sah. Ibnu Hazm, dewek Jumatan. Tahu berapa kali itu kita bingung kalau yang dewek. Kalau menurut Abu Daud Al-Bahiri, Ibnu Hazm, ada yang dua. Menurut Imam Nakhoi, Jumatan 2 orang sah. Menurut Imam Abi Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah, dan Muhammad dan Lais Samarqandi, itu paling kagak 3 orang Jumatan. Kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Jumatan itu 4 orang, 1 imam, yang 3 makmum. Menurut Abu Hanifah sah 4 orang ya. Kalau menurut Ikrimah sahabat Nabi 7 orang Jumatan sah. Menurut Rabi'ah 9 orang sah. Menurut Imam Malik Jumatan itu minimal 12 orang. Abu Ishaq 13 orang, 12 makmum, yang 1 imam. Ini kan kasus Nabi dulu. Nabi lagi khutbah Jumat. Ya kelewatan amat sahabat ya, masih pada mualah. Nabi lagi khutbah Jumat, ada tukang dagang nyampe. Ada yang bilang satu lagi ada anak-anakan nganten. Itu keluar dari masjid nonton anak-anak. Tinggal 12 orang. Nah, itu ada yang bilang 12 sama Nabi, ada yang bilang 13 sama Nabi. Makanya pendapatnya kan jadi begitu. Itu akhirnya kata Imam Malik Jumatan 12 desa. Apa buktinya? Andai kata tidak sah waktu itu Nabi ngasih khutbahnya. Nah terus turun lagi ayat itu kan yang kalau khutbah disuruhnya ansitu wasma'u, diem dengerin. Kalau ngomong banyak gerak aja lagau. Gak dapat pahala Jumat. Hadisnya. Ada yang bilang berapa lagi? Harus puluhan menurut Habib Ibnu Habib. Ada yang bilang harus 30 orang menurut Ibnu Habib juga. Ada yang bilang 40 orang. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lain harus 41 orang. 1 orang imam dan 40 orang
jamaah. Tapi kalau di kita di Syafi'iyah Jumatan itu minimal 40 orang. Itu juga kalau benar-benar diterapin sulit lagi kita. Karena 40 orang ini setiap satu orangnya sholatnya harus sah menurut mereka masing-masing, menurut fikih. Jadi 40 orang, maka 40 orang. Ini setiap orangnya ngerti syarat rukun sholat, syarat rukun Jumat, apa-apa yang batalin sholat. Akhirnya dia sampai sholat dianggapnya orang yang sholatnya sah. Nah kalau dia nggak ngaji, kan sah dan enggak ini ambigu. Sah dia enggak, batal juga dia nggak tahu. Ini dianggapnya nggak sah, termasuk yang 40 orang. Jadi kalau 40 orang, ini yang 39 ngerti ilmu fikih, artinya ngerti ilmu syarat rukun wudu, syarat rukun sholat, batal wudu dia tahu. Berarti kan sah nih sholat dia. Ada satu orang yang bodoh, nggak ngerti johor. Ini ada orang 100 orang, 200 lah masjid, 200 orang. Yang sholatnya sah 5 orang. Berarti sisa berapa? 195 sholat johor. Ini kalau yang 40 dipraktekin, diterapin. Ulama kesinian punya keringanan lagi. Karena udah ini terlalu berat udah. Kita turunin lagi standarnya. Apa? Walaupun dia bodoh, minimal dia orangnya talim. Karena yang kalau orang ngaji, bodohnya diampunin sama Allah. Karena nggak mungkin orang ngaji itu langsung tahu semuanya kan? Karena dia ngaji. Oh yang ini mah dia belum ngerti, diampunin. Sebab ntar kalau minggu kesekian dia ketemu babnya dia baru ngerti. Enggak ngertinya dimaklum. Tapi kalau nggak ngaji, nggak ngertinya nggak dipantesin, nggak dimaaf. Udah, walaupun bodoh, tapi talim hitungnya kori. Kori sama umi kan? Orang umpamanya 100 orang yang ngerti syarat rukun sholat 5, tinggal berapa? 95. Tapi yang 95 ngaji sah Jumat karena cukup dengan 40 orang. Nah kalau sekarang masalah lagi 40 orang itu yang kori berapa, yang umi berapa? Yang kori umpamanya dari satu masjid cuma 10, berarti kurang berapa? 30. Ada nggak nih yang ngikut Jumat yang ngaji lebih dari 30 orang? Baru Jumatnya dianggap sah. Itu mau meriksa satu-satu masuk masjid ngaji orang, sani jualan gitu enggak. Standar turun lagi. Yang penting lanang. Makanya kalau orang sholat ketat di Jumat, ya sebenarnya nggak memungkinkan. Nggak mungkin. Ketat di Jumat itu nggak mungkin. Yusaid. Nah kalau kayak gini aja masalah. Minimal Jumat 40 orang, boleh lebih. Dan 40 orang itu harus mendengarkan khotib. Dari awal sampai selesai. Harus mati. Dengar. Satu. Yang kedua, dengarnya kita pakai alat bantu. Mik. Speaker. Itu kalau buat ulama-ulama itu kadang-kadang dimasalahin lagi. Itu termasuk wado enggak kalau di nahu? Kan syarat nahu itu kalam itu lapat, murokab, mufid, wado. Lapat itu bahasa Arab, harus bahasa Arab. Murokab susunan kalimat, mufid bisa dipaham. Wado harus yang disengaja, dimaksud. Kalau ngomong assalamualaikum wajib jawab karena ngomongnya wado. Tapi kalau situ dengarnya lewat video dah rekaman udah sebulan penceramah assalamualaikum, situ wajib jawab gak? Enggak. Karena udah bukan wado kalau di nahu batal kalamnya. Ini rekaman udah sebulan, ini mah sekarang ngomong sekarang keluar di speaker. Apa bedanya main rekaman sebulan sama-sama dengar dari speaker? Wado bukan nyautinnya nggak wajib. Nah itu kalau orang yang terlalu detil sama ilmu. Nah kalau penceramah mah tetap ngomel, assalamualaikum wajib dijawab. Jawab kalau nggak tahu masih berdebat dulu baru ceramah. Dulu ini wado bukan kalamnya. Gitu. Nah kita kan sampai ke situ masalahnya.
Jadi banyak yang masalah. Saya pernah ketemu. Iya, saya anggap kalau di Bekasi dia anjengan kan, kiai. Pokok kalau di rumah itu, dia Jumat pakai standar yang ketat. Jumat, pada siapa? Wanu. Wah, Galak. 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 Karena muridnya juga kiai, muridnya kiai. Kalau murid lagi kiai bagaimana? Kodok. Karena teman ajak dia keluar dulu. Udah jalan duluan. Teman satu, saya berempat, yang satu saya tahan, dia mau keluar. Biar saksi saya kongkok, yang muridnya saya putih. Jarak dan nunggu di sini. Kongkok sama guru. Jadi apa bedanya perintah sama larangan? Ya beda. Nah, kalau dalam ilmu usul, bedanya kalau perintah itu mengerjainnya itu semampunya. Zakat itu wajib. Kalau orang mampu zakat jadi wajib nggak zakat? Iya. Sholat itu berdiri wajib. Kalau nggak kuat berdiri boleh nggak berdiri? Boleh. Perintah itu semampunya. Kerjainnya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau larangan mutlak. Larangan itu mutlak. Kalau larangan nggak ada semampunya, tinggal dia mah. Kalau perintah semampunya. Nah, karena kalau Jumat itu perintah apa larangan? Perintah. Karena kalau pendapat kiai tadi benar, karena Jumat dianggap di kampung ini nggak sah, banyak kurangnya. Akhirnya situ kalau orang malu sama orang, kadang-kadang orang Jumat. Iya, karena nggak Jumat. Andai kata pendapat kiai yang benar, terus orang sini karena pendapat yang benar, orang ikut pendapat kiai semua. Udah ini Berarti juga. yang itu Jumat apa enggak? Enggak. Ini sekampung orang di Jumatan. Karena nggak salah akhirnya. Karena yang kalau Jumatan nggak sah. Mending mana satu kampung seada-adanya, semampu-mampunya bikin Jumat, sama satu kampung gara-gara teliti yang mau hukum enggak Ya Jumat. Jumat kayak apa? Akhirnya sekampung nggak Jumat mending Nah, kalau perintah semampunya, mampunya gimana di kampung kita? Ya 100 orang, itu juga yang korin sampai 40, artinya yang sah sholatnya. Ya udah kerjain, udah perintah. Dan dari di situ mah istilah ulama dari 1 sampai 15 itu ada. Ada yang bilang 15 ya sah. Lah jelek amat kampung, gara-gara kiainya berpendapat Jumat banyak yang nggak sempurna, sah dia belum tentu. Akhirnya kiainya sering orang Jumat. sekampung ngikutin kiai. Ngapain Jumat? Kata kiainya gue rasa lah jelek. Loh parah, tapi kalau kamu orang Jumat mah. Pendapat sekarang ditarik udah. Udah galak lagi. Kalau pikir jangan galak-galak kalau pikir. Kan ada lamyu santai. Santai. Apa itu? Kalau ketak, Oh, itu harus kami. oh sadda, sidda. Pasti dia kan tarik apa di kalah. Jadi situasi pikir itu kadang-kadang sifatnya Situasional. Situasional. Kemarin COVID ya, COVID ya. Wah. ya apalagi kalau itu mah kan ada ujur. Walaupun kita percaya nggak percaya sama COVID, ya tapi kalau kita maksain Jumat jadi fitnah, jadi apa? Itu mah nggak masuk ke hadis. Kebarang siapa ninggal Jumat 3 kali maka dijat ya nggak masuk. Itu kan buat orang yang ninggalin Jumat tanpa ada Ujur. alasan sara, ujur sara. Nggak masuk ke hadis itu. Bahkan kalau Sayyidina Umar kan lebih nekat. Dalam hukum Islam pencuri itu potong tangan. Tapi ketika negara lagi kena paceklik, akhirnya banyak orang kelaparan, hukum potong tangan sementara tidak diberlakukan. Kenapa? Kalau diberlakukan, ini banyak orang yang karena keterpaksaan mencuri, akhirnya potong tangan. Itu hukum aja Sayyidina Umar itu berani di-cut dulu. Itu hukum Islam. Coba kalau pemerintah kita umpama ada hukum Islam yang kebijakannya, hukum ini jangan diterapin dulu. Padahal itu masalah ikhtilaf umpamanya. Udah galak. Sayyidina Umar, hukum yang udah pasti dalam agama Islam aja bisa di-cut berulang. Bukan. 40 orang min ahlil Jumat ya itu dari ahli Jumat yang tadi tuh masalahnya. Jadi kalau kita mau udah sah. Sah. Nah, kalau situ derajatnya udah tinggian, udah rada soleh, jangan soleh, rada sama hukum gue, ini soleh kan, dan yang ini galak, yang menolong kan, itu
sama cerita orang kelompok ke saya baru pulang dari Depok. Emang apa? Kemarin makan di Padang lupa bayar pakai Dela. Depok bayar pakai Dela. 2.000. Bangga apa cerita? Dosa yang kecil masih dipikirin, dosa yang gede udah pikirin. Kadang-kadang setan cara nipu kita begitu. Akhirnya dikasih rasa soleh. Soleh amat ya orang kayak gua. Pakai Dela tuh gua pakai Depok. Padahal andai kata ya kalau 2.000 baru nggak sengaja. Kayaknya di akhirat kita berani berdebat ini. 2.000 kecuali nilainya kali yang gede. Atau kita masukin dah, kasih anak yatim dah, goceng. Coba kedua 2.000 goceng. Tuhan kalau dia nuntut, Tuh. sadar yang cuman gara-gara bayar bakar itu ujungnya bukan Tuhan. Wah, orang kayak gua. Dari ngomong begitu aja kita kejeblus. Ya, kecemplung. Hapus. Orang kayak Gua doang. Pengen pengakuan soleh. Pengen berdiam. Saya dulu ngomongnya itu gara-gara semut. Jumatan dialihkan. Ada semut lewat. Kadang-kadang kita kan kurang kerjaan juga ya. Pitesin. Zaman hujan kita pites mati. Ya. Jadi mati makhluk Allah. Kalau Ini kan kalau ada orang sembahyang nempel jadi orang sah sholat. Kan kalau bangkai semut itu kalau di air nggak najisin, tapi kalau ke bawah sholat batalin. Semut tuh. Nempel sama orang, taruh di tiang. Jadi naruh bangkai di masjid. Ambil. Itu kita di depan sampai nyiapin orang di belakang buang semut. Pas buang baru sadar. Ya Allah, setan pintar amat. Ya gue perasaan soleh amat gara-gara semut. semut atuh. Iya, begini permainannya. Akhirnya yang dibisik setan apa? Kayak lu. Oleh. Wa yakuna al waktu itu bakian. Bakian. Dan waktunya itu harus cukup, masih nyisa. Baik cukup buat khutbah, cukup buat sholat. Jadi kalau Jumat itu nggak harus jam 12, nggak mau harus ajar Johor langsung Jumat. Di masjid saya mah mau bedain. Anapi lurah umpama, DKM lurah kan terserah lurah. Saya mah jam 1 baru Jumat. khutbah. Ajar mah boleh jam 12. Kalau khutbah kedua kan karena apa, ajan kedua mah karena khutbah nih. Udah, khutbah kedua entar jam 1. Jadi jalan naik sah. Harusnya mau ngelainin lagi, ngobrol jam 1, saya jam 2 lah. Jadi orang yang ketinggalan Jumat di sana bisa lari kemari. Siangan. Wah, Hanafi jam 1 dia ngomong. Oh, sah. Yang penting cukup buat khutbah 2 sama sholat 2 rakaat. Jadi nggak harus Johor. Boleh dipegang atau pres. Harus jam 2. Aliran baru. Gimana kalau waktunya nggak cukup? Ini nggak cukup buat khutbah, sholat mah cukup, bukan sholat Johor. Itu dengan ada orangnya. Ya, kalau udah keluar waktu atau tidak terpenuhinya syarat, jumlah kurang 40 atau dia apa? Serombongan lebih 40 orang, tapi ini mah rombongan besan di jalan yang nggak bisa Jumat. Suliat duhron, maka sholat Johor. Cuman kan di antara hikmah-hikmah Jumat 40 orang itu, pertama dulu Nabi pertama Jumat itu orangnya 40. Yang kedua, kalau orang mukmin kumpul, orang muslim kumpul 40 orang, salah satunya ada yang jadi wali. Kalau ada wali ketika amin doanya mustajab. Jadi kumpulin aja orang 40, 50 doa amin. Siapa tahu. Karena dari 40 orang itu ada yang satu diangkat wali. Kurang ya jumlahnya 40, tinggal 38 ya dicabut lagi kewaliannya. Jadi kalau kumpul ini ada 40, enggak ya? Enggak. Wah, kurang. Kita ngumpulin jamaah nih biar 40. Karena kalau amin berarti ada satu wali yang aminin. Kurang yang 40 dicabut kewaliannya. Jadi setiap kumpul 40 lebih orang itu ada yang dipilih satu jadi wali. Jadi wali 40, wali sementara. Kurang 40 cabut. Wali Ibrahim. Nah itu mustajab. Nah siapa yang paling tidak mungkin dipilih jadi wali dari 40 orang itu? Yang paling merasa pantas Jadi wali. jadi Wali. wali.
Jadi harus masuk suara pantas. Ya kata malaikat itu orang pantas ngangkat. Suara pantas biar dapat gitu. Orang bisa ditipu dia. Jadi gara-gara Ngakalin malaikat. Terus banyak rahasia 40 kan. Nabi Musa kolwatnya 40 hari menerima kitab Taurat. Tidak ada nabi-nabi diutus kecuali udah usia 40. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu kan umur 30 juga udah diangkat ke langit. Terus apa lagi? 40 itu banyak rahasia. Umur orang disebut dewasa itu mulai 40. Bahkan kan ada hadis Nabi itu. Kalau orang udah 40 tahun, masih ke 40. Ditimbang dosa sama pahalanya, beratan dosanya. Biasanya sampai mati yang berat dosanya. Kalau udah umur 40 pas ditimbang, Pahala. ya kita kan orang timbang kira-kira. Kalau ditimbang banyakan pahalanya, biasanya sampai mati banyakan pahalanya. Cuman yang kita kan yang ngeri kan yang informasi Tuhan ke Nabi ada. Emang turunan saya yang masuk surga berapa banyak? 1.000 orang. Satu. Ah ini ada orang. Itu kayak bayi. Oh, ngeri. Galak ini galak. Ada saya mah di akhirat ngandelin guru. Lah jangan ngandelin guru, aku orang satu. Gua kalau nyemplung nyemplung. Gua ngandelin lu kan banyak, kamu semua masuk neraka. Kelewatan amat ini ada semua. Kalau guru cuma ngatu, kalau udah nyemplung selesai. Tapi kalau yang ngaji itu banyak. Kali satu mah ada bisa ngajak yang ngajar, bisa ngajak temen-temennya gitu. Jadi kalau perlu mah jangan pakai fasilitas apa, kalau bisa. Kayaknya Tipis. ini kalau kata Nabi, ini baru umur 2 ya. Yang lain mah kudu gua urusin baru masuk surga. senggol sana senggol sini. Jadi targetnya itu kita tanpa syafaat. Tapi kalau emang orang bisa baru ngarepin Syafaat. syafaat. Jadi kalau bisa syafaat mah jangan capek-capek ngomong ya Rasul sampai enggak. Buktiin aja. Apa ciri orang berharap sama pertolongan Nabi? Ya pertama dia yang mempelajari apa-apa yang diajar Nabi. bisa tahu Nabi, banyak ingat Nabi, banyak sholawat. Itu tanpa ngomong itu termasuk orang yang pengen dapat syafaat. Ngomong bisa mengharapin syafaat, ngaji orang, sholawat orang. Tapi itu tadi apa disebutnya? Mimpi. Gaji adanya alasan. Waduh.